sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh Anda lebih lebih- dungu dari Jokowi. Bahkan Anda dengan- lebih dungu dari orang yang paling dungu di Oke, Indonesia. Hanya karena alasan metodologis saya ucapkan kritik, bukan karena alasan sentimen. Seringkali orang bilang Rocky Gerung sentimen pada Jokowi. Saya nggak pernah sentimen. Saya sentimen pada orang dungu. Bangsa Indonesia dan khususnya keluarga besar Joko Widodo itu mendapat kado akhir tahun yang sangat-sangat buruk ini ya. Jokowi oleh sebuah lembaga internasional, ini namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project, itu dinyatakan sebagai nominator atau finalis pemimpin paling korup di dunia. Ini kan Jokowi dinominasikan atau disebutnya sebagai finalis, ada 5 orang gitu. Tapi ini pemenangnya, dan ini yang banyak saya baca di kalangan netizen, disayangkan. Kok sayangnya Pak Jokowi kalah ya, kalahnya sama Presiden Suriah Hafez al-Assad yang baru saja digulingkan. Tapi dengan masuknya nama Jokowi di antara daftar 5 nama pemimpin paling korup di dunia itu, ini saya kira adalah justifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh para kritikus Jokowi, termasuk para para BM dari berbagai kampus, para tokoh-tokoh oposisi, dan tentu saja Anda, Bung Rocky. Lembaga pemeringkat korupsi dan kejahatan demokrasi itu apa judulnya ICP, ya itu menunjukkan dengan tepat bahwa kenapa Presiden Jokowi masuk di dalam kategori itu sebagai penjahat demokrasi, sebagai pemimpin korupsi. Karena 2 hal. Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena fufu-fapa segala macam itulah. Yang kedua, menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi. Jadi korupsi dan kejahatan kemanusiaan itu satu paket. Dirumuskan dengan cara sederhana, korupsi adalah upaya untuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya, dan korupsi adalah upaya untuk membajak demokrasi. Jadi seluruh yang pernah diterangkan oleh BEM UI, BEM Jok Gajah Mada, BEM Erlangga, BEM macam-macam itu, atau BEM se-Indonesia itu, seluruh satir yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang mengolok-olok bahkan menggantung patung Pak Jokowi di alun-alun UGM atau di pusat-pusat kampus, yang BMUI yang membuat ironi tentang si penipu segala macam, akhirnya memperoleh kejelasan ketika Presiden Jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia, terburuk dalam soal korupsi, di dalam upaya untuk merusak demokrasi, dalam maneuvering untuk memanipulasi konstitusi. Jadi itu semuanya benar, dan itu sebetulnya yang menyebabkan dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal tuh. Itu dasarnya kan. Dan itu juga yang kita maksud di dalam pembicaraan beberapa tahun sebelumnya, bahwa pasti kelakuan Jokowi ini akan dihitung oleh sejarah tuh. Berkali-kali saya terangkan, dibahas di FNN, dibahas di banyak podcast yang kritis, bahwa Jokowi itu akan dinobatkan sebagai seorang buruk, seorang tiran, seorang despot bahkan tuh. Nah itu yang terjadi sekarang. Pada akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun, karena pemeringkat internasional mendaftarkan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia, bersama-sama dengan Presiden Bashar al-Assad yang kemarin ditumbangkan di Suriah. Jadi kita sekarang ada di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia. Generasi per generasi akan ingat bahwa inilah satu era ketika seluruh olok-olok, seluruh satire, seluruh kritik dari masyarakat sipil akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional.
Jadi bayangkan misalnya dalam kurikulum, di dalam sejarah percakapan tentang korupsi, nama Indonesia ada di situ, yaitu nama Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan ke luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global IDs adalah ide yang koruptif, akan dibantah. Oke, silakan, mungkin Presiden Jokowi akan membantah semua hal itu, buzzer akan dikerahkan, headline akan dibuat bahwa itu hanya upaya luar negeri untuk mengacak-ngacak Indonesia, lalu survei akan dibuat lagi bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bermutu di Indonesia. Tetapi sejarah dunia itu adalah bagian, atau sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Tidak ada sejarah unik Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, maka sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Sejarah Israel bagian dari sejarah dunia, sejarah Amerika bagian dari Rusia. Jadi sejarah itu adalah satu garis secara panjang, long durée dalam ilmu-ilmu makro history. Indonesia ada bagian dari penyumbang pemburukan korupsi di dunia tuh, penyumbang pemburukan otoritarisme di dunia tuh, bahkan penyumbang bahasa para juri itu negara kriminal, kira-kira itu intinya. Jadi kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, dan sorotan itu akan membekas dalam catatan-catatan politik para peneliti yang akan mengevaluasi apa sebetulnya yang terjadi selama Presiden Jokowi memerintah, sehingga dia memperoleh label sebagai satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang kriminal korupsi, satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang perusahaan demokrasi. Jadi kalau kita yang ucapkan itu, ya mungkin kita ditangkap oleh undang-undang ITE, tapi silahkan tangkap mereka yang melakukan pemeringkat di tingkat internasional global. Indonesia itu diagung-agungkan oleh dunia karena satu perempuan Indonesia kira-kira 5 tahun lalu disewa oleh NASA untuk mulai memikirkan pemukiman di planet. Perempuan Indonesia ngajar di Harvard University. Dia merancang pemukiman di planet. Sementara presidennya itu masih merancang pemukiman untuk kepentingan dinastinya. Dan Bahlil artinya mengkonfirmasi bahwa selama 10 tahun ini pemerintahannya ada pemerintahan seorang raja. Raja Jawa. Raja Jawa nggak semua Raja Jawa bengis. Ada Raja Jawa yang paham bahwa suara rakyat sudah tidak lagi memihak pada dia. Maka dia anggap bahwa pulungnya udah nggak lagi ada di atas rupanya. Soeharto Raja Jawa yang tahu diri. Dia tahu, oke, pulungnya udah hilang, saya mundur. Apakah semua Raja Jawa itu bengis seperti Jokowi? Dalam versi Bahlil ya, yang bilang Raja Jawa bengis kan Bahlil. Kan Bahlil bilang ini Raja Jawa, ini bahaya dia bisa lakukan apa aja. Artinya raja yang bengis. Apakah Sultan Hamengkubuwono IX bengis? Apakah Sultan Hamengkubuwono X bengis? Ini Bahlil nggak ngerti tentang etik kerajaan Jawa. Jadi ini orang betul-betul kosong otaknya. Tapi justru dalam kekosongan otaknya di Bahlil itu kita memperoleh kebahagiaan. Yes. Untung ada Bahlil. Kita terangkan berkali-kali bahwa ini kebengisan, ini despot. Ini adalah otoritarian. Mending kalau otoritarian benevolent seperti lebih berguna mana? Cacing atau beliau? Tentu secara politik beliau lebih berguna karena dia bisa menggusur cacing di Kalimantan untuk jadi IKN. Tapi dari sudut pandang ekologi, cacing mampu mendekomposisi tubuh raja itu. Hanya cacing yang mampu mengurai tubuh pemimpin Wakanda. Kan kasus kita pertama adalah kerusakan ekologi di Kalimantan yang disebut sebagai bagian dari politik antroposin Jokowi, upaya untuk membatalkan kehidupan alamiah. Dimulai dari ambisi dia untuk meninggalkan legasi.
Oke, boleh aja. Tapi di dalam ilmu lingkungan, AMDAL harus mendahului keputusan politik. Sekarang Jokowi udah putuskan untuk pindah, baru minta Universitas Unwira Muhammadiyah, Universitas Mula Warman segala macam, buatkan AMDAL. Maka disogoklah dosen-dosen. Supaya meloloskan ambisi si bajingan tolol itu.